Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas manajemen SDMC. Pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Dhaka. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting di dalam menjalankan sebuah organisasi. Sumber daya manusia secara tidak langsung mempengaruhi efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut sadar bahwa karyawannya merupakan investasi yang sangat bernilai. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Saat ini, mencari dan mengumpulkan tenaga kerja yang bekerja baik sangatlah tidak mudah, terlebih dalam hal mempertahankan yang sudah ada. Oleh karena itu, kinerja yang baik agar dapat dilatih, dimotivasi, dikembangkan sesuai yang dikehendaki perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas. Salah satu alat ukur untuk menentukan efektivitas perusahaan adalah hasil kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang sangat diharapkan oleh perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan oleh perusahaan, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan pendek. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terdapat karyawan PT Dhaka yang sering datang terlambat kerja. Hal ini dapat dilihat dari data presentasi yang menunjukkan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 sampai 2020. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengkaji suatu masalah perlu adanya pembatasan permasalahan yang jelas. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, penulis membatasi pada ruang lingkup masalah tentang disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Dhaka. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap karyawan PT Dhaka? 2. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kerja karyawan PT Dhaka? 3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Dhaka? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Dhaka. 2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Dhaka. 3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Dhaka. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu bagi praktisi, bagi akademis. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja karyawan dan agar mempertahankan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yang dimiliki karyawan, sehingga akan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang menjadi tujuan utama berdirinya suatu perusahaan tersebut. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman dalam mengevaluasi, serta hasil penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu serta pengetahuan yang diperoleh saat kuliah, terutama mengenai teori-teori manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan perilaku organisasi dan kinerja karyawan. Sistematika pengetikan laporan. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi disusun dalam 5 bab sebagai berikut, yaitu bab 1, di mana bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab 2, landasan teori. Bab ini menggambarkan beberapa teoritis variabel penelitian yang meliputi disiplin kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja, prestasi kerja, hasil penelitian yang relevan,
kerangka pemikiran secara skematis dan hipotesis. Bab 3, metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang waktu, lokasi, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi, operasional variabel, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil analisis data dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang analisis data, penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan kajian umum, serta pembahasan hasil analisis data. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Menko Negara tahun 2004 ayat 13-4 mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi atau motivation. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Human performance atau ability x motivation. Motivation atau attitude x situation. Ability atau knowledge x skill. Pendapat di atas dijelaskan sebagai berikut. Faktor kemampuan atau ability. Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality. Artinya, pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata. Faktor motivasi. Motivasi diartikan suatu sikap atau attitude pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka bersikap positif atau pro terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi. Terima kasih. Itulah tadi tugas saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.